Badai di atas sajadah samudera. Odeh tentang Laksamana Malahayati. Bahagian 1. Laksamana Malahayati lahir dengan nama Malahayati di lingkungan keluarga bangsawan Kesultanan Aceh yang kental dengan tradisi maritim. Ia merupakan puteri dari Laksamana Mahmud Shah dan cucu dari Laksamana Muhammad Said Shah, yang merupakan putera dari Sultan Salahuddin Shah, penguasa kedua Kesultanan Aceh. Darah kepemimpinan samudera mengalir kuat di nadinya sejak kecil. Ia menempuh pendidikan militer di Mahat Baitul Maqdis, akademi yang didukung oleh Kekhalifahan Uthmaniyah. Di sana, ia tidak hanya mengasah strategi perang, tetapi juga bertemu pendamping hidupnya yang kelak guguh di medan laga. Peristiwa memilukan tersebut memicu lahirnya Armada Inom Bali, pasukan laut legendaris yang beranggotakan para janda perang yang gagah berani. Ketika laut menjadi kuburan cinta. Bagi Malahayati, laut bukan sekadar hamparan air biru, ia adalah saksi bisu, pelindung, sekaligus pencuri yang kejam. Kepedihan sang Laksamana bermula saat matahari seolah padam dalam tragedi Teluk Haru. Di tengah deseng peluru dan meriam yang membelah langit, suaminya, Laksamana Tuanku Mahmud Ibrahim, gugur sebagai syahid bersimbah darah di atas geladak kapal. Hati Malahayati hancur, namun ia tak membiarkan serpihannya hanyut. Setiap deburan ombak kini terdengar seperti rintihan kehilangan yang tak berujung. Laut yang dahulu tempat merajut mimpi, seketika berubah menjadi nisan raksasa yang dingin. Kepedihan ini adalah beban yang nyaris menumpuhkan, sebuah kesengsaraan batin yang membuat angin laut terasa seperti sembilu yang menyayat jiwa. Di dasar laut itu, ia mengubur jasad suaminya sekaligus separuh cahaya jiwanya. Empati memimpin 2000 isak tangis. Namun, nasib tak mengizinkan Malahayati larut dalam duka sendiri. Di sekelilingnya, ia melihat bayangan duka yang sama pada ribuan wanita Aceh lainnya, para janda pejuang yang suaminya ditelan perang. Di sinilah bebannya berlipat ganda. Ia harus memikul tanggungjawab atas nasib Inom Bali, Armada 2.000 janda yang hatinya telah remuk. Malahayati menjadi tiang karang di tengah badai air mata. Ia menukar selendang sutranya dengan baju zirah berat, mengubah isak tangis menjadi pekik peperangan yang menggetarkan nyali musuh. Memimpin ribuan jiwa yang terluka batinnya adalah beban mental luar biasa. Ia harus memastikan api dendam yang suci tetap menyala tanpa membakar habis kemanusiaan mereka. Memimpin pasukan adalah tugas raga, namun membasuh luka ribuan jiwa adalah perjuangan batin yang jauh lebih menyakitkan. Bersambung ke bahagian 2.